Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas surah Al-Fajr. Surah ini dinilai oleh banyak ulama merupakan wahyu yang ke-10 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi masih sangat dini. Ia dimulai dengan firman Allah, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Allah bersumpah demi fajar. Dulu banyak ulama berpendapat bahwa setiap Allah bersumpah, dia bersumpah dengan sesuatu yang agung. Karena itu, kata al-fajr, fajar, mereka selalu mengaitkannya dan mencari apa yang agung. Nah, dari sini terus mereka berkata, oh, fajar yang dimaksud di sini adalah fajar 1 Muharram. Karena dia awal tahun. Ada yang berkata, tidak, fajar 1 Zulhijjah. Karena bulan haji. Begitu juga dengan layalin ashr. Malam-malam yang 10. Apa itu? Oh, itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena ada Lailatul Qadar. Iya. Layalin ashr 10 Zulhijjah. Banyak sekali pendapat di sini. Kita berkata bahwa sebenarnya Allah ketika bersumpah tidak selalu harus bersumpah dengan sesuatu yang agung atau diagungkan manusia. Apalagi biasanya kalau Allah menyebut satu waktu, kalau waktu itu tidak disifati dengan sesuatu, maka dia berarti umum. Kalau dia mau menentukan waktu tertentu, itu dia beri sifat. Lailatul Qadri. Hari yaumal taqal jam'an. Tapi kalau wal fajri, tidak ada. Kita fahami aja fajar, setiap hari ada fajar. Ya. Jadi fajar di mana, saya pernah katakan fajar itu artinya membelah. Ya. Di mana cahaya membelah kegelapan malam. Itu setiap hari kita lihat itu. Layalin ashr begitu juga. Ada, kita lihat sebulan ini, hari pertama belum kelihatan bulan. Ya. Hari kedua baru sabit. Ada 10 malam dalam sebulan di mana kegelapan terusik oleh cahaya bulan. Jadi serasi ini. Yang ingin kita tekankan di sini adalah pengusikan gelap. Ya, fajar kan mengusik kegelapan. 10 malam itu juga mengusik kegelapan. Wal fajri wal layalin. Baru lanjutannya. Wal laili idza yasr. Yasr itu seakar dengan kata isra. Isra itu apa artinya? Berisra. Berjalan di waktu malam, pergi. Jadi walail dan demi malam apabila dia berlalu. Baru dia katakan, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Bukankah pada sumpah-sumpah Allah ini yang kamu bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari peristiwanya? Tidak ada, bukankah ia merupakan sumpah yang bisa meyakinkan orang yang memiliki akal? Orang yang mau berpikir tentang hal-hal tersebut, itu pasti bisa mendapat tuntunan, pelajaran dari peristiwa-peristiwa alam ini. Hijr. Hijr itu apa artinya? Hijr, hajara artinya menghalangi. Itu sebabnya kamar dinamai hujrah. Kenapa dia hujrah? Dia menghalangi orang masuk. Kenapa akal dinamai hijr? Karena dia menghalangi orang terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Orang yang pinter, cerdas,
tapi tidak terhalangi, terjerumus di dalam kesalahan dan dosa, itu tidak berakal. Nanti banyak profesor juga yang masuk neraka itu. Ya, mereka berkata, "Lau kunna nasma'u au na'qil." Akal itu mengikat seseorang sehingga dia tidak terjerumus. Hal fi dzalika qasamun li Hijr. Bukankah pada sumpah-sumpah Tuhan menyangkut peristiwa-peristiwa ini sudah cukup untuk orang yang memiliki akal menarik pelajaran darinya? Dalam hidup kita ini ada masa di mana terjadi kekacauan, terjadi penindasan, terjadi kedurhakaan yang merajalela. Kira-kira itu berlanjut? Malam berlanjut tidak? Tidak berlanjut. Ya. Ada tidak cahaya yang bisa memutuskan kegelapan malam? Ada. Ada kan? Mari kita kembali ke sejarah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya kan? Kelanjutannya itu ayat apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan Tuhanmu, siksa Tuhanmu yang dilakukannya kepada kaum Ad? Irama dzatil imad. Ini kaum Ad itu mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Ad? Fa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Itu kaum Ad dibinasakan Tuhan dengan angin yang sangat kencang dan dingin. Negerinya dijungkir balikkan Tuhan. Rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Iram itu nama dari salah satu keturunan Ad atau kakeknya Ad. Mereka ini membangun bangunan yang sangat tinggi. Kalau saudara-saudara baca kitab-kitab tafsir lama, itu sangat luar biasa gambaran dari negeri mereka. Tapi itu banyak ditambah-tambah. Katanya tiangnya terbuat dari emas, ada itu banyak ditambah-tambah. Oke? Yang penting, Allah melukiskan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah diciptakan seperti itu di negeri manapun. Ini dulu ada ulama berkata itu di Damaskus. Ada yang berkata itu di Alexandria di Mesir. Tetapi ada penelitian terakhir tahun 1992. Dengan menggunakan pesawat ulang-alik. Mendeteksi itu ditemukan di daerah Saudi sana. Ada garis-garis perjalanan putih ratusan kilometer. Kemudian di bawahnya ditemukan bekas-bekas bangunan tinggi-tinggi. Bekas-bekas bangunan tinggi-tinggi, tingginya ada sampai 9 meter. Itu tertimbun tanah dan pasir. Karena sudah bertahun-tahun. Nah itu dia yang dimaksud dengan, itu ditemukan tahun 1992. Ada peneliti bernama Nicholas Klepp. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran ini. Apa jadinya kaum Ad yang begitu kuat? Dihancurkan Tuhan. Apalagi? Wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Ada kaum Samud yang memahat, yang membuat rumah di gunung-gunung. Wa fir'auna zil autad. Fir'aun. Al-autad itu pasak. Banyak penafsiran ulama tentang arti pasak. Salah satu penafsiran yang cukup baik adalah piramid-piramid. Memiliki piramid-piramid. Dihancurkan Tuhan atau tidak? Berlalu tidak kekejaman mereka? Berlalu kekejaman mereka. Ada 3 peradaban di sini yang digambarkan. Ada peradaban material, bangunan-bangunan. Ada seni yang dilakukan oleh ini. Ada ilmu, pengetahuan yang dicerminkan oleh. Semua hancur karena tidak mengikuti nilai-nilai ketuhanan. Karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dalam uraian-uraian sejarahnya bermaksud menjelaskan kepada manusia bagaimana ulah orang-orang durhaka.
apa yang mereka lakukan dan apa akibatnya agar dihindari. Dia menguraikan kisah orang-orang baik yang sukses agar supaya dipelajari apa sebab suksesnya sehingga diikuti. Di sini dia menguraikan 3 peradaban. Semuanya digambarkan tagaw fil bilad, melampaui batas dalam mengurus atau di dalam melaksanakan kegiatan di negeri-negeri ini. Apa akibatnya? Fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Allah mencurahkan kepada mereka cemeti siksa. Saut itu artinya bercampur. Cemeti itu kalau dipukulkan pada orang, itu bisa bercampur dagingnya dengan darahnya. Ya kan? Itu kan cemeti begitu. Itu siksa yang sangat pedih. Memang ini pelajaran yang ditarik dari sini, yang ingin Allah yang ingin kita tarik darinya. Kalau ada penguasa yang kejam, itu dampaknya sangat buruk untuk masyarakat itu. Kalau ada penguasa yang melampaui batas, itu bisa menimbulkan kebencian di tengah masyarakat sehingga bisa timbul revolusi sosial. Nah, itu bermacam-macam bentuk siksa Tuhan. Bukan hanya dalam bentuk gempa, kekacauan, ketidakamanan, itu semua adalah bentuk-bentuk siksa. Nah, jadi harus dihindari, jangan melampaui batas supaya tidak terjadi. Itu tujuannya ya. Oke. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ini manusia yang durhaka. Allah bercerita begini, atau boleh jadi sebagian dari mereka adalah penguasa-penguasa itu. Manusia ini kalau diberi nikmat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Amal insanu iza mabtalahu. Kalau Allah mengujinya dengan jalan, memuliakannya, memberikan apa yang dikehendakinya. Dia diberi kuasa, seperti Fir'aun. Diberi kenikmatan, seperti Ad, Samud, dan banyak lagi sekarang. Dia berkata, Rabbi akraman. Allah memuliakan saya. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau Allah mengujinya dengan mempersempit rezekinya, apa yang dia katakan? Tuhan menghina saya. Ini sampai sekarang masih ada yang begitu. Dulu ada kita di Indonesia ini yang berkata, pembangunan kita berhasil. Ini bukti ridha Allah. Benar tak itu? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan fama nahnu bimu'adzabin. Itu kata kaum musyrik. Kami lebih banyak harta kami. Lebih banyak anak kami. Kalau begitu kami tidak tersiksa karena Tuhan ridha kepada kami. Tidak begitu. Kekayaan yang diperoleh seseorang, kedudukan yang diperoleh seseorang, itu ujian. Bukan hasil ujian. Rezeki yang diperoleh seseorang yang sedikit, itu ujian. Kami akan menguji kamu dalam kebajikan, dalam kenikmatan, dan dalam keburukan. Nah, ini orang-orang ini berkata, kalau ini saya dapat penghormatan dari Tuhan. Jadi tidak. Kalla balla tukrimunal yatim. Jangan berkata begitu. Itu salah. Hasil ujiannya itu di akhirat baru diumumkan. Sekarang kamu masih diuji di dunia nih. Kalla balla tukrimunal yatim. Kamu yang berkata, saya dihormati Tuhan, saya dimuliakan Tuhan dengan sekian banyak harta. Kalau memang begitu, kenapa kamu tidak muliakan anak yatim? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak saling menganjurkan untuk memberi pangan orang miskin. Saya ingin garis bawahi. Mereka dikecam bukan karena mereka tidak memberi,
Tetapi karena mereka tidak menganjurkan pun tidak mau. Kikir enggak ini? Menganjurkan pun tidak mau sehingga dikecam. Apalagi orang yang punya yang tidak memberi. Ada enggak orang yang tidak bisa menganjurkan? Ada enggak orang yang tidak bisa menganjurkan memberi pangan orang miskin? Tidak bisa, banyak. Tidak ada. Betapapun miskinnya Anda bisa ngomong, tolonglah kasih itu. Ya kan? Jadi tidak ada orang yang tidak bisa menganjurkan kebaikan. Yang tidak menganjurkan itu sudah dikecam. Kalla bal tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa ta'kulun, akalah dalam bahasa Al-Qur'an tidak harus selalu berarti makan. Menggunakan, mengambil. Itu mas kawin bisa mas ya. Nah, terus fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau wanita-wanita istrimu itu merelakan mas kawinnya kepada kamu, maka makanlah. Kalau mas kawinnya mas bisa dimakan enggak? Tidak, digunakan. Takulunat turas, kamu menggunakan harta waris, mengambil harta waris itu aklan lama, penggunaan yang melampaui batas. Karena apa? Hak orang kamu ambil. Dulu perempuan punya hak, tidak punya hak waris, diambil oleh mereka. Bahkan istri dari seorang yang meninggal diwarisi. Ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Terlalu suka harta kamu. Tuhibbunal mala, kalian sangat menyukai harta, kecintaan hubban jamma yang luar biasa. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Hati-hati. Ada satu waktu dukka, dihempaskan sesuatu ke yang lain. Itu dukka. Ini dukkatil ard, dihempaskan bumi entah kepada apa, mungkin ke planet lain. Dukkatil ardu dakkan dakka, dihempaskan dengan hempasan yang begitu kuat sehingga hancur. Dukkatil ard. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika itu akan datang Tuhanmu. Tuhan tentu tidak datang, tetapi akan datang terlihat kebesarannya, terlihat keagungannya. Akan datang ketetapannya. Waja'a rabbuka. Siapa lagi yang datang? Wal malaku saffan saffa. Malaikat bersaf-saf datang, berjejer, teratur. Kapan itu? Hari kiamat. Hati-hati. Tidak mau perhatikan anak yatim. Tidak mau membagi waris secara sah. Ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbun. Terlalu cinta pada harta. Sehingga mengorbankan nilai-nilai agama. Ta'kuluna wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Apalagi waji'a yauma idzin bi jahannam. Ketika itu didatangkan neraka. Sama dengan firman-Nya wa burrizatil jahimu liman yara. Dinampakkan itu al-jahim bagi setiap orang yang bisa melihat. Didatangkan, antara lain maknanya orang nanti semua akan berlalu di atas neraka. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan melewatinya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Apa yang terjadi ketika itu? Yauma idzin yatadzakkarul insanu masa. Ketika itulah manusia baru sadar menyangkut apa yang pernah dilakukannya di bumi ini. Oh, saya tidak memperhatikan kaum lemah. Oh, saya begini. Wa anna lahu dzikra. Tapi tidak berguna lagi kesadarannya. Tidak berguna lagi keingatannya. Itu bagi yang durhaka. Yang tidak durhaka bagaimana? Lanjutannya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini ada dua penafsirannya. Wahai jiwa yang tenang. Ada yang berkata itu diucapkan oleh malaikat
kepada orang-orang yang bakal masuk sorga di alam barzakh. Disuruh masuklah ke sorga. Ada lagi penafsirannya bahwa itu diucapkan sewaktu seorang akan meninggal dunia. Jadi orang ini, malaikat berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang rela, yang tenang, yang puas. Bagaimana kerelaan dan kepuasan itu, bagaimana ketenangan jiwa itu diperoleh? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi jiwa yang tenang adalah yang banyak berzikir pada Allah. Saya hanya ingin garis bawahi, zikir bukan sekedar ucapan. Kita sekarang ini berzikir. Belajar berzikir, salat berzikir, memperhatikan fenomena alam dan mengaitkan kepada Allah. Itu semua adalah zikir. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang taat, wadkhuli jannati. Oke. Baiklah, kita bisa ambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Kita Allah Subhanahu wa taala yang pertama menggambarkan bahwa malam itu tidak terus-terus malam. Kebenaran itu adalah sesuatu yang asli. Kekuatannya pada dirinya. Sehingga kalaupun dia terpendam, itu satu waktu dia pasti muncul. Sedangkan kebatilan itu tidak mempunyai kekuatan. Jadi begitu dia muncul, tidak lama dia akan punah karena dia tidak punya kekuatan. Nah, kebenaran itu menjadi kuat karena dia bersumber dari Tuhan. Kebatilan itu tidak mempunyai kekuatan. Karena itu, kalau ada kebatilan, yakinlah bahwa itu tidak akan berlanjut. Itu satu. Yang kedua, kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, semuanya ujian. Mulai dari Anda mukallaf sampai mati, ujian. Jangan duga bahwa kekayaan tanda kasih Tuhan pada seseorang. Jangan juga menduga kemiskinan, penyakit itu tanda benci Tuhan. Gitu toh? Nah, yang ketiga, surah ini menganjurkan kita memberikan perhatian kepada kaum lemah. Memberikan perhatian kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tersendiri yang tidak butuh. Itu saya kira kesimpulan akhir yang bisa kita ambil dari surah kita ini. Baik, kita cukupkan. Insya Allah kita bertemu dalam episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.